Saya selalu mengatakan bahwa belajar itu tidak pernah ada akhirnya. Baik. Learning is never ending process. Ya. Setiap setiap tantangan bisa diubah menjadi kesempatan. Pilotnya ini jangan cuma dia bisa menerbangkan. Perjalanan karir beliau sangatlah panjang, berawal dari seorang Indonesian Navy officer, kemudian bekerja di Kementerian Perhubungan, sampai menjadi direktur utama di beberapa perusahaan penerbangan, dan berlabuh sebagai senior Indonesian trader, investor yang sangat sukses. Beliau adalah Pak Suratman Durrahman. Apa kabar, Pak? Boleh ya, saya lepaskan. Oke, Kan silakan kita Pak. sudah Untuk sementara kita lepas dulu ya Pak ya. Iya. Sudah 3M juga Iya, tadi. iya, Dan Pak. masing-masing Terima sekarang sudah pakai antigen ya Pak ya. Iya. Tes antigen ya. Saya hanya menjaga imunitas tubuh saya. Wah baik. Kalau Kebetulan gitu. istri saya dokter dan beliau sangat menjaga sekali apa yang harus saya makan, apa yang harus saya Baik. konsumsi Baik. begitu. Tetap sehat selalu Pak ya. Terima kasih. Gitu. Iya. Ini saya sudah selalu dengar Pak Suratman ini selalu dipanggil Eyang. Iya. Begitu ya Pak ya. Lihat usia ya, bagaimanapun saya selalu dipanggil Eyang terutama mulai dari saya bergerak di bidang capital market ya. Baik. Sampai pada suatu waktu itu pun panggilan itu terbawa-bawa ke perusahaan seperti sewaktu di Air Asia jadi oleh penerbang-penerbang, pramugari, karyawan lain saya dipanggil Opa. Betul. Sedangkan di capital market saya dipanggil Eyang. Kalau di lapangan golf ada yang panggil Eyang, ada yang panggil Opa. Ya berdasarkan usia lah gitu. Betul. Saya panggil Eyang aja nih ya. Iya, boleh. Ini Eyang Suratman, bisa diceritakan nggak, yang bagaimana sih ceritanya nih sampai beberapa dari seorang Navy officer, kemudian di Kementerian Perhubungan, Iya. dan iya. beberapa direktur utama loh. Iya. Ini gimana perjalanan karir yang? Saya kira mungkin terutama permulaan bagaimana saya tertarik kepada dunia aviasi ya. Baik. Pada suatu waktu saya kan tinggal di Kalijati. Kapten tahu Kalijati ya. Betul, Kalijati itu lapangan terbang angkatan udara Iya, yang sangat angkatan terkenal dan tertua di Indonesia. Betul. Yaitu dekat Subang begini. Iya. Pada waktu itu saya jalan-jalan ke hanggarnya Auri. Ya, Auri baru take over dari Belanda ya. Ada di situ namanya pilot Belanda namanya Kapten Goshalk. Ya. Baik. Saya masih ingat namanya itu, Kapten Goshalk. Lalu saya deket-deket, tiba-tiba saya dipanggil, hei kamu kesini, kamu sudah naik ke kapal terbang, dia menyebutnya kapal terbang. Saya lihat kapal terbangnya itu kalau dulu disebutnya kapal terbang capung. Oh iya. Oh belum. Itu pesawat latih juga Pak ya berarti? Pesawat waktu latih ya, waktu itu di situ primary ya, betul. primary. Itu dulu di Kalijati kan Di sekolah Kalijati. penerbang Auri pertama. Benar. Primary yaitu pakai Piper, lalu itunya secondary-nya pakai BT 13, lalu advance-nya pakai Harvard. Wah, ya. Dia pakai Harvard T21 kalau tidak ada. Saya diajak terbang keliling 1 kali 2 putaran. Disitulah saya pertama kali tertarik kepada dunia aviasi. Karena saya tinggal di kampung di sekitar lapangan terbang. Ya, Kalijati, Di situ sebenarnya saya mengenal dunia aviasi. Setelah itu SMA-nya nggak usah disebut lah. Saya SMA masuk ngelamar ke ini Akademi Angkatan Laut. Sampai kakak ipar, loh kamu kok tinggal di sekitar dunia penerbangan kok ke Angkatan Laut? Ya saya maunya Angkatan Laut aja lah. Saya diterima di Angkatan Laut. Pada suatu waktu di Angkatan Laut ada istilahnya kesempatan untuk juga ke dunia penerbangan. Saya ikut bersama kakak saya. Kakak saya lulusnya di Akademi Angkatan Laut sama-sama dengan saya ya. Terus kita tes berdua. Tes di penerbangan lulus dua-duanya lagi. Akhirnya kita berunding dulu. Masa iya sih kita bersama-sama terus ya. Betul. Jadi akhirnya dilepaskan saya ke penerbangan, dia tetap di Angkatan Laut sebagai menjadi laksamana lah gitu ya. Nah, saya sendiri ya melanjutkan ke dunia penerbangan sampai pada suatu waktu, mungkin boleh saya teruskan sedikit. Silakan Pada Pak. suatu waktu saya lulus ya sebagai di penerbangan Angkatan Laut, ditempatkan di Surabaya.
Nah, di situ saya menjadi sedikit tentara murtad lah. Ya, berlaku tidak selayaknya sebagai militer ya, melawan atasan ya, bikin petisi dan lain-lain, akhirnya saya dikeluarkan ya. Tahun berapa itu, Pak? Ya, Tahun berapa itu? tahun 66. Oh, tahun 66 ya. Dikeluarkan. Mungkin salah satu pelakunya juga pernah Kapten wawancara lah gitu. Pak Naryo ya. Pak Naryo ya. Pak Naryo, Kapten Yusuf dan lain banyak lah ya. Betul. Tapi mereka kelihatannya jadi semua gitu ya. Kita bangga bahwa alumni kita yang dikeluarkan itu jadi sampai jadi dirjen waktu itu beliau. Dirjen, malah ada yang jadi duta besar ya. Betul. Jadi akhirnya saya dikeluarkan. Saya ditampung di kompartemen maritim sama dengan teman-teman saya. Karena saya di penerbangan, saya dipindahkan ke Curug. Kamu kan dari penerbangan ke perhubungan udara aja di Curug. Di Curug ditawarkan diperbatukan di Merpati. Merpati Nusantara. Itu awalnya masuk Merpati berarti, Pak, ya? Awal masuk Merpati. Nah, masuk Merpati. Nah, di situ masih sebagai PNS. Nah, di Merpati saya ditawarkan mau tetap di PNS atau Merpati. Saya pilih Merpati, jadi fokus gitu ya. Nah, di situ dan saya pemilih langsung, saya oke lah ke manajemen aja. Nah, akhirnya saya ke manajemen, ya diberi beberapa pendidikan di dalam maupun luar negeri, pernah ke Beirut, pernah ke Jepang, pernah ke Amerika ya. Jadi ya disitulah mulai karir saya di dunia aviasi, terutama di bidang manajemen. Di manajemen waktu itu. Ya. Baik. Awalnya berarti sebagai karyawan biasa, akan tetapi karena mungkin terlihat saya mempunyai bakat, sedikit demi sedikit jabatan saya menjadi bertambah tinggi, mulai jadi area manager, sebagai direktur, salah satu direktur, sampai akhirnya diangkat oleh pemerintah sebagai direktur utama Merpati dari tahun 80 sampai 89, 9 tahun ya. Sampai direktur utama Merpati. Nah, disitulah saya mengenal yang namanya penerbangan perintis. Ya. Jadi akhirnya sebagai direktur utama ya, Pak? Sebagai direktur utama 9 tahun di Merpati. 9 tahun. Ya. Dan masa itu memang Merpati itu terbang penerbangan perintis, Pak ya? Oh, semua terbang. Pada masa saya tersebut sebelum saya menjabat, alhamdulillah sebetulnya Merpati adalah terbang di seluruh istilahnya mulai di komersial, penerbangan besar, jet, sampai dengan pesawat terbang perintis. Dan untuk diketahui saja, Kap, sebelum Garuda terbang ke Amerika, Merpati itu sudah pertama kali terbang ke Amerika. Sudah pernah terbang ke Amerika? Kaptennya waktu itu Kapten Rafdi Samin. Ya. Kapten Rafdi Samin, Kapten Kuswardono ya. Terus almarhum Kapten Rafdi Samin ya. Terbang itu Honolulu, Denpasar, Guam, Honolulu, lalu Los Angeles. Penerbangan charter 707 seri 200. 707. Namanya saya ingat karena mengangkut penumpang charter ke Bali, nama pesawatnya juga Princess of Bali. Princess of Bali. Di samping ke istilahnya terbang ke Los Angeles 2 kali seminggu, dia terbang juga Denpasar Manila untuk mengangkut turis Amerika dari Cebu, ya dari Cebu, dan dari juga Denpasar Tokyo. Sampai pada suatu waktu juga kita diberi penugasan pakai pesawat-pesawat tersebut mengangkut haji dari Jakarta ke Jeddah. Wah, istimewa. Jadi bukan cuma perintis sampai dengan internasional, internasional ya. Jadi pesawat-pesawatnya dapat dikatakan semuanya propeller karena hanya pada waktu itu, kecuali internasional. Karena pada waktu itu hanya Garuda yang boleh pakai jet. Ya. Berarti ada DC-3 juga waktu itu, Pak? Oh, ada DC-3. Nah, Kapten Rafdi itu yang almarhum yang menerbangkan DC-3 Jakarta Pontianak ya. Lalu kita kembangkan ke Jakarta Kalimantan, lalu ke Nusa Tenggara. Baik. Ya. Kita terbang ke 120 kota mulai dari ibu kota provinsi sampai ibu kota kecamatan. Itu perintis tadi ya, itu ya, Pak ya? Perintis. Mulai dari pesawat Vanguard, Falcon, ya. Fokker 27. Pokoknya armadanya gado-gado lagi. Sampai pesawat yang sangat handal sekali perintisan, yaitu pesawat DHC-6 Twin Otter. Ya. Wah, itu istimewa. Itu
workhorse ya, Iya. very dependable ya. Betul, Ya. betul, betul. Tanyakan nanti, ada saya teman seorang penerbang ya yang sudah 11 tahun menerbangkan pesawat itu. Motor itu ya. Ya. Baik. Kemudian setelah dari Merpati pindah kemana ya? Setelah dari Merpati ya, saya karena sering ketemu dengan, dan ke Merpati pada waktu itu dimiliki oleh keputusan pemerintah, dimiliki juga sebagian sahamnya oleh PT Garuda Indonesia. Nah, delalahnya saya diminta oleh pada waktu itu Direktur Utama PT Garuda Indonesia, almarhum Bapak Suparno, untuk membantu di Garuda. Ya, nah, saya bantu. Saya di mana saya ditempatkan, oke. Saya ditempatkan pada waktu itu sebagai Vice President International Relation. Ya, untuk membantu beliau, sering dibawa kemana-mana, dibawa ke Vietnam, dibawa ke Jerman, untuk mengurus international affair lah ya. Sampai pada suatu waktu, meskipun latar belakang saya bukan engineer, tapi istilahnya saya kan bisa autodidak, apapun saya pelajari. Sampai pada suatu waktu kayak kelihatannya nih Pak Ratman nih menguasai banyak juga nih. Bagaimana kalau kita angkat aja sebagai Vice President atau Direktur Teknik Garuda Indonesia? Saya menerima dan saya mendapat keputusan dari pemerintah juga kan. Direksi diangkat oleh pemerintah. Betul. Sebagai Direktur Teknik PT Garuda Indonesia selama hampir 7 tahun. Wah, Iya, 7 tahun. Gitu. Kemudian setelah di Garuda, akhirnya setelah di Garuda, waktu itu saya selesai dari Garuda justru tidak dilepas dulu oleh direksi Garuda, karena mungkin melihat bukan kemampuan ya, mungkin melihat dedikasi saya, mau belajar macam-macam. Saya diminta untuk mempersiapkan Garuda Go Public. Oh, untuk IPO. Untuk IPO Baik. tahun 97. Oke, tapi saya minta dipersiapkan diri. Meskipun saya sekolah atas biaya sendiri, saya bilang saya mau sekolah dulu di Institut Prasetya Mulia. Jadi belajar dulu. Dulu. Institut Prasetya Mulia. Saya mengambil Certificate of Business Management in Finance 4 bulan, lulus, ya lumayan lah, dapat grade A lah ya. Nah, setelah itu waktu itu Kapten Darmadi sebagai Direktur Operasi juga Direktur Utama dan direksi. Oke, boleh saya menyiapkan Garuda IPO, tapi saya dikasih pelajaran lagi, dikirimlah saya ke Washington untuk menyiapkan initial public offering, tapi tidak jadi karena pas pada waktu itu krisis moneter. Krismon. Jadi programnya tertunda ya sampai pada beberapa tahun yang lalu. Oke. Ya. Setelah itu akhirnya ini banyak sekali nih, udah direktur, akhirnya direktur teknik, direktur utama, direktur teknik. Setelah itu kemana? Setelah itu saya waktu IPO Garuda, salah satu namanya, sekarang mungkin waktu itu Dirjen ya. Beliau Direktur Utama Pertamina juga, bekas Komisaris Garuda, bekas salah satu direksi Garuda. Mungkin Kapten kenal Pak Martiono ya. Oh iya, betul. Pak Martiono, dia memanggil saya, Pak Ratman, mau nggak saya tempatkan di Pelita Air Service? Waktu itu masih charter Pak ya, Pelita itu ya? Masih charter ya. Di Pelita Air Service. Lah saya sih kan, Bapak tahu sendiri, saya ditempatkan di mana saja asal Bapak anggap saya sanggup, ya oke saja. Saya diangkat menjadi Direktur Utama Pelita Air Service, yang tugasnya penerbangan charter dan VVIP flight. VVIP flight-nya mostly adalah untuk regional dan domestik ya. Regional. Waktu itu masih pakai pesawat BAE 146. BAE 146 dan RG60, RG65 ya, RG65. This is a very good aircraft ya. Sampai akhirnya pada zaman itu juga saya coba-coba menerbang mengambil one to one untuk Pelita Air Service, sehingga bisa juga itu kan penerbangan reguler ya. Betul. Kita mengerjakan penerbangan reguler, membuka-buka pesawat-pesawat jet F28 yang belum pernah didarati oleh pesawat jet sebelumnya. Seperti ke Ternate, ke Manokwari, ke ND, kemana. Saya kira saya merasa bangga bahwa pertama kali itulah penerbangan jet mendarat di landasan-landasan tersebut.
Karena saya pikir bahwa penerbang-penerbang pelita itu sangat experience, banyak jadi penerbang PBB di Afrika dan mereka sangat hafal sekali pada daerah-daerah yang sedikit agak riskan ya. Karena landasannya masih Ya, pendek waktu itu ya. Berani nggak dihitung-hitung oleh mereka? Ya, pasti dengan perhitungan semua. Oh bisa semua Pak Ratman. Oke kita jalan. Jadi di Pelita selama 5 tahun sampai 2004 dari 99 ya pengalaman lah. Betul, Dan betul. sangat pengalaman di Pelita yang sangat saya ini kan adalah yang sangat saya pengalaman terkenang sekali adalah bagaimana menghadapi customer terutama perusahaan-perusahaan asing yang sangat safety oriented ya cerewet lah. Setiap mereka mau charter pesawatnya sampai mereka mendatangkan auditors bukan dari kita, dia datangkan dari luar. negaranya sendiri. Betul. Dan Jadi kebanyakan perusahaan minyak itu. perusahaan minyak ya, Betul. dari Prancis, dari Amerika, dari Belanda. Betul. Dan semuanya no. Dan begitu ketatnya mereka, saya ingat waktu mereka melakukan audit di Pondok Cabe ya, home base-nya Pelita, ya. kita hampir tidak lulus karena apa? Di seberang halaman kita itu ada seorang tukang tebang pohon pakai gergaji listrik, tidak pakai alat-alat pengaman. Istilahnya very rigid dalam hal-hal yang bersangkutan dengan keselamatan dan keamanan penerbangan. Mereka lihat misalnya ada orang ngepel tidak pakai tanda-tanda awas licin, itu langsung bisa saja kita tidak lulus. Nah ini saya ambil pengalaman saya di Garuda. Di Garuda pada waktu itu sebagai direktur teknik. Kebetulan waktu zaman saya Garuda itu memperoleh namanya FAA Certified 145 Approval sebagai yang buat repair pesawat yang khusus yang N registration. Kalau kita sudah bisa merawat pesawat N registration Amerika, dari Amerika FAA, berarti standarnya quality and the standard quality and safety is already there. Ya, jadi oleh karena itu kita sangat perlukan sekali karena kita menginginkan memasarkan GMF internationally. Dan alhamdulillah pada waktu itu dengan kemampuan karyawan-karyawan Garuda maintenance facilities ya, dengan para pejabatnya untuk memasarkan international market untuk GMF ya, dari Skotlandia, dari Irlandia, dari Amerika, dari Afrika, semua customer datang ke GMF. Betul. Karena sudah FAA certified. Dan alhamdulillah itu waktu zaman tersebut saya ya bersama-sama staff dengan sendirinya, tidak saya hanya kan sebagai manajer ya, sebagai manajemen hanya coordinating saja. Kita mendapatkan FAA certifications if I don't mistaken pada tahun 1992. Istimewa. Dan legacy Eyang Suratman ini sampai sekarang GMS sebagai yang terbesar gitu. Iya itu ya. Tahun Sabka banyak yang membesarkan GMF bukan saya. Tapi itu legasi salah satu legasi dari Eyang Suratman. Iya, oke. Baik, kemudian akhirnya setelah dari Pelita kemana Pak? Dari Pelita jadi karena kan nganggur, tiba-tiba ada yang ada sales girl cantik nawarin saya untuk trading di Hong Kong Sport Market Index. Ya, ada broker waktu itu. Ada broker nawarin saya, apakah Bapak ingin trading? Apa itu trading? Saya tahu pasar modal, capital market, saya tahu kan sebenarnya. Tapi trading Hong Kong Sport Market. Bapak diam aja, Bapak kasih modal kepada kita, tanya. Nanti modal itu akan berkembang. Nah ini saya kasih 20.000 US waktu itu. Coba kembangkan. Lama-lama bukan bertambah, tapi berkurang terus. Malah turun terus. Duh, kapan cuannya saya bilang. Ya. Terus malah saya minta di top up terus modal saya di situ. Enggak, nanti dulu.
kamu kantornya di mana? Kantornya saya ingat di Bimantara Building, di apa sekarang MNC Building ya, Iya. di lantai 17. Saya lihat, lalu saya lihat di dalamnya itu kok ada chart, ada apa, ada monitor, chart dan lain-lain ya. Ternyata itu technical analysis chart. Baik. Ini untuk apa? Untuk batu trading. Kalau gitu gua juga bisa belajar. Iya. Akhirnya saya browsing itu ya, bagaimana belajar trading ya. Dapat di hardrideage.com di Amerika. Saya browsing, saya bayar online training $600 yang saya bisa buka kapan saja ya. Saya belajar bisa. Pada waktu itu banyak trader-trader yang nyangkut, istilah nyangkut ya, yang Iya. rugi lah gitu. Betul. Saya ajak belajar gitu sama-sama. Jadi yang banyak rugi itu jadikan komunitas ya. Komunitas yang akhirnya komunitas itu berkembang menjadi sebuah komunitas pendidikan dengan follower sampai sekarang lebih dari 30.000 orang. Wah, istimewa. Ini asal muasal ikut trader berarti ya? Iya, pada waktu Iya. itu tahun 2004. Nah, setelah itu ada teman saya, salah satu pemilik Tony Fernandez, temannya Tony Fernandez, minta saya jadi advisor karena pengalaman saya di AirAsia. Ya. Tapi sebelum itu saya juga diminta untuk membantu establish, menyiapkan business plan dan lain-lain dari Sriwijaya Airlines. Oh, oke. Tapi hanya beberapa Baik. bulan saya ikut membantu ya. Terus saya dipanggil di AirAsia. Saya satu kan udah lama jadi direksi ya. Boleh, but I want only to be advisors, not directors, because I'm tired. Ya, saya tired menghadapi pilot yang cerewet. Saya tired menghadapi karyawan yang kadang-kadang very tired. You can imagine puluhan tahun menghadapi istilahnya kejadian-kejadian di suatu perusahaan penerbangan yang kadang-kadang tidak mengenakan ya. Saya hanya menjadi advisor. Oke, no problem. Itu. Pada suatu waktu di AirAsia, teman saya di Garuda yang sudah lama, sahabat karib saya, pemilik sekolah penerbang Betul, ini, di Kapten FlyBase ini Darmadi ya. Kapten Darmadi. Ya, diminta oleh Tony Fernandez untuk jadi direktur utama Indonesia AirAsia. Indonesia Asia. Tapi dia kasih persyaratan ke Tony. Oke, I will be there as long as Pak Suratman also will be always with me. Gitu. Akhirnya bersama ya, Ya. dengan Kapten Darmadi juga ya. Oke, kata Darmadi. Oke, ke Tony bilang, no problem, Darmadi, no problem. Saya kan masih trading karena hasil trading saya cukup bagus lah. Tapi Pak Darmadi kan maunya full time saya. Pak Ratman, jangan itu dong, jangan disambi dong, ambil dengan trading lah full time. Oke, kalau full time asal Pak Darmadi bisa gaji saya sama dengan hasil trading saya, boleh aja. Berapa sih? Saya sebutkan suatu angka. Oke, jangan trading ya. Meskipun saya kadang-kadang juga curi-curi trading. Karena saya tidak ingin kehilangan feeling saya di trading. Nah, di situ. Ya, sampai pada suatu waktu saya juga diberikan penugasan menyiapkan business plan AirAsia untuk bisa terbang ke seluruh Indonesia. Nah, itu saya siapkan sendiri, bikin business plan-nya. Dan delalanya pada suatu waktu saya juga diminta mempersiapkan Indonesia AirAsia long haul. Oke, untuk pesawat yang wide body-nya ya? Wide body ya, itu 330. Oke, I will do it. Baik. Ya, saya bilang kepada Tony, kepada pemegang saham lainnya. But again, I don't want to be a president director. I will prepare all the AOC, but don't appoint me as president director. Tapi delalanya pada aturan mengatakan bahwa yang menyiapkan AOC pada waktu itu harus menjadi president director. Akhirnya menjadi CEO kembali. Jadi terus saya lapor, ya sudah kamu aja. Akhirnya 2 tahun saya jadi presiden director dari Indonesia Air SX, membuka Bali
Brisbane, Bali Melbourne, Bali Sydney, Bali Taiwan, ya, ya itu jadi kita buka semua, ya. Dan masih dalam konsep LCC operator ya? LCC, Betul. LCC yes. Betul. Dan akhirnya saya diganti, waktu itu saya bilang, but don't exceed 2 years dah. 2 years sampai saya mohon resign. Digantilah oleh teman saya, ya. Baik. Saya diangkat sebagai salah satu komisaris. Komisaris Yeah. Indonesia. That's, Dari X itu ya? Yeah, that's my aviation career. Oke. Baik. Ini setelah merasakan menjadi VP ataupun direktur utama CEO ini, apa sih perasaan dengan berbagai macam pergantian posisi ini? Setiap posisi ada ketertarikannya sendiri, ya. Contohnya seperti dikatakan, saya merasa sekali berbahagia bahwa menyiapkan penerbangan perintis di Merpati Nusantara, ya. Perintis itu loh, mencapai daerah-daerah yang terisolasi, yang pada waktu itu tidak ada fasilitas apa-apa kecuali bisa dijangkau hanya pesawat terbang dan Twin Otter gitu. Twin Otter itu ya. Twin Otter. Dan belum ada juga bagi penerbangnya. You can imagine di tempat-tempat tersebut belum ada sama sekali fasilitas navigasi. Even NDB dan lain-lain tidak ada. Terbang mereka itu hanya dengan hidung, dengan matanya. Ya. Benar-benar secara visual. Benar-benar ya? secara visual. Dan kita akhirnya jangkau bagaimana kita melihat pada suatu waktu di pedalaman ada seorang dokter perempuan menunggu pesawat penerbangan perintis itu hanya untuk menunggu surat dari keluarganya yang dibawa oleh Twin Otter. Begitu terpencilnya. Dan itu kebanyakan adalah di pedalaman Irian, pedalaman Kalimantan, dan di kepulauan daerah-daerah kawasan timur Indonesia. Jadi kita Merpati merasa berjasa, bukan berjasa, mempunyai peran untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil tersebut sehingga terlepas dari isolasi, ya, terlepas dari isolasi dan istilahnya sangat bermanfaat bagi daerah. Dan kita dapat dikatakan no airlines in that times flying to more than 100 destination except Merpati. Pada waktu itu ya. Yeah. Because what? Dari mulai ibu kota provinsi, internasional, regional, sampai dengan penerbangan ke kecamatan. Itu ya. Bahkan sampai daerah-daerah yang lapangan dari airstrip ya. Iya, dari airstrip. Betul. Twin Otter tuh 500-600 meter cukup. Betul. Ya. Dengan kemampuannya, dengan kehandalannya, that's I think hebatlah pesawat Kanada satu ini. Betul, Yeah. betul. Kembali ke trader nih Pak. Iya, iya. Okay. Saat ini sebagai Ketua Umum Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia ini. Yeah. Ini ketertarikan sampai dengan sebagai profesional trader ini punya alasan tertentu nggak? Punya alasan trading is interesting. Trading jika Anda mendalami secara baik sangat memberikan promising, memberikan profit opportunity yang besar. Tapi hanya bagi mereka-mereka yang mempersiapkan dirinya dengan baik. Kita pernah mengalami tidak mempersiapkan diri, bagaimana kita istilahnya sebentar rugi, sebentar rugi. Karena memang high risk ya. High risk, high return. Yeah. But high risk, high return. If you prepare yourself, high risk can be changed into low risk. By having knowledge, good discipline, yeah, good emotion, high risk can be lower risk. High risk is becoming a mythos. Yeah. Seakan-akan bisa dikontrol. Bisa dikontrol ya. Baik. But istilahnya memerlukan suatu pelatihan, pengalaman dan lain-lain. And it will take years. Baik. Not tidak dalam karena kadang-kala akan rugi dulu, ya, gitu, rugi kemudian dulu. naik lagi, akhirnya rugi kembali gitu. Nah itu. Dan selama bisa menguasai namanya dengan risk and money management, you can survive. Believe me. Nah, memang tadi bicara juga mengenai trader tadi kan bicara fundamental juga yang harus kita perhatikan. Yes. Kemudian dalam kondisi kadang ada bullish atau bearish gitu seperti itu ya. Yeah. Nah, ini bagaimana untuk mengantisipasinya? Khususnya dalam kondisi pandemi ini kan juga ada perbedaannya, Pak. Oke.
Kalau menurut saya, to be a good trader on investor, you have to be mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan bagaimana strategi investasi dan trading, yaitu dengan mempelajari misalnya what is really yang dinamakan dengan fundamental analysis, technical analysis, how you can manage risk, ya, how you can manage your emotion, ya, and how you can be disciplined, ya. Lalu yang satu penting lagi adalah money management, mengelola modal Anda, karena hanya dengan Anda memiliki modal, Anda bisa mendapatkan keuntungan. Kalau modal itu habis karena Anda tidak hati-hati, ya forget it mengenai profitability. Nah itu. Jadi, nah ini di dalam perkumpulan investor pasar modal Indonesia, kita mencoba untuk visinya adalah mempersiapkan trader-trader dan investor yang terdidik di Indonesia, sehingga bisa memanfaatkan opportunity, ya, yang ada di pasar modal Indonesia. Saya fokus di pasar modal Indonesia, tidak bicara soal instrumen trading lainnya, apakah itu forex, apakah itu indeks, apakah itu gold, ya, apakah itu komoditi. Saya tidak touch itu. Saya fokus di pasar modal Indonesia. Ya. Jadi sekarang kan di media sosial juga banyak karyawan yang resign untuk jadi entrepreneur dan bermain di trader. Iya, itu ya. gimana menurut pendapatnya? Saya kira selama mereka mempersiapkan dengan baik, that is a good steps, ya. But again, saya mau katakan bahwa be prepared. Otherwise, ada penyelidikan di dunia mengatakan dari 100% new traders, ya, trader pemula, 85% will be wiped out from the market. Only 15% yang akan berhasil, dan dari 15% ini mungkin hanya 5% yang akan menjadi profesional. Ya. Ya. Akhirnya apa? Yang 85% itu kadang-kadang, wah nggak bisa deh trading mah, itu mau judi katanya. Mereka salah. Karena sebenarnya saya hampir 20 tahun di pasar, di capital market, I'm survive until now. Berhasil ya, survive, ya. Saya ada beberapa rugi, adalah trading is business. Kalau bisnis kan ada rugi, ada untung. Ada naik turun juga. Yang naik turun, yang harus dihitung adalah end resultnya kan. Betul Ya, sekali. end result. Nah ini bicara mengenai trader nih. Beberapa pilot kita juga mencoba menjadi berinvestasi. Investasi apa yang cocok buat pilot? Investasi, it depends, ya, apakah dia punya waktu atau tidak. Jika tidak waktu, jangan menjadi trader, jadi saja investors, ya. Investors adalah jangka panjang, ya. Tetapi sebetulnya dengan teknologi informasi sekarang, mereka juga bisa menjadi trader. Baik, karena ada banyak aplikasi sekarang. Iya, ada di aplikasi. Di samping itu ada banyak juga aplikasi-aplikasi algoritma yang bisa membantu mereka untuk melakukan transaksi buy and sell dalam waktu singkat. Akan tetapi pelajari dulu dasar-dasarnya. Terutama buy sell misalnya, mereka bisa saja. Akan tetapi kalau mereka tidak bisa mengontrol disiplinnya, tidak bisa mengontrol emosinya, tidak memiliki bagaimana memanage modal secara baik, bisa aja kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh algoritma atau trading application yang ada itu nothing. Ya. Akhirnya malah hancur, ya? Ya, jadi mereka harus mempersiapkan diri. Nah, perkumpulan investor pasar modal Indonesia yang kita bentuk dengan teman-teman, ya, adalah berusaha untuk membantu mereka, ya. Jadi kalau misalnya ada pilot-pilot yang berkenan, ya silahkan saja di join, ikut di grup komunitas, ya. Saya secara reguler, istilahnya memberikan selama 6 bulan ini istilahnya edukasi trading dan investing cara Eyang Ratman. Cara yang cara Eyang Ratman namanya G-Club. G-Club itu junior club, karena kita selalu merasa junior, harus belajar terus. Junior Club Invest Care. Tadinya mau saya CARE, tetapi sudah banyak yang pakai, disebutnya sekarang bukan CAR aja tapi CER,
CR itu singkatan Oh. cara Eyang Ratman. Istimewa. Itu setiap hari Minggu dan setiap hari Rabu. Baik. Jadi kadang-kadang saya ini juga di YouTube. Oke. Ya. Jadi kalau mau ikut suksesnya ikutin yang Rahman ya. Ya, jangan sukses lah, ikut trading dan investasi secara benar, ikut saja Baik, saya. baik, baik. Yang lagi ramai satu ini adalah Bitcoin. Yes. Ini gimana mengenai Bitcoin? Bitcoin, saya kan fokus di saya fokus di pasar modal Indonesia dan I don't touch Bitcoin. Akan tetapi, misalnya caranya semua sama. Be a good trader or investor, whether you are in the instrument seperti Bitcoin dan lain-lain, pelajari strategi-strateginya dengan cara benar. Dengan mempelajari, terutama Bitcoin, saya kira very technical analysis oriented ya. Pelajari itu. Bitcoin is very promising, but juga risknya Bitcoin ini salah satu risk yang paling tinggi, gitu. Oke. But rewardnya juga very high. Rewardnya juga very high. Be a good and professional traders ya sebelum masuk apakah ke forex, apakah ke Bitcoin, apakah gold atau instrumen trading lainnya. Kuncinya hanya satu, prepare yourself. Otherwise, you will be wiped away like others 85 traders. Kembali yang tadi Ya, itu yang ya, tadi kemungkinan yang saya berhasilnya mengatakan tadi ya. mereka yang mengambil jalan-jalan yang sesat, tidak mengambil jalan yang benar yang diajarkan oleh Eyang Ratman. Mengenai pandemi ini ada efek nggak Pak di trader sendiri? Banyak yang justru pandemi itu, saya bukan mengatakan pandemi baik, tetapi memberikan opportunity yang besar. Warren Buffett mengatakan, be greedy when the others are in fear. Greedy lah Anda. Ya, ini pada waktu orang lain ketakutan. Berarti dengan kata lain mencari peluang juga. Mencari peluang, Baik. justru peluang. Kemarin ya, tahun lalu kan market turun sampai 30-40%. Yang masuk pada waktu turun 34, sekarang mereka sudah banyak menjadi miliarder. Ada teman saya, mungkin Captain tahu lah ya, nanti ya tidak di dalam ini, tidak dalam yang berhasil itu membawa muridnya dari modal 900 juta menjadi 5 miliar Istimewa ya. dalam masa awal pandemi sampai dengan saat ini. That it's really happen. Ya, ya. Kembali karena dia Kembali tadi ya, ya, mempersiapkan tadi itu mempersiapkan ya. diri yang dengan baik. Be greedy when others are fear. Baik, baik. Ya. Ya semoga juga pandemi ini bisa berakhir Ya, dan semakin ya. maju lagi Pak, Semakin ya. maju lah. Ya, termasuk di dunia penerbangan saat Iya ini ya. Pak. Wah, dunia penerbangan saya kira kita sangat mengharapkan sekali program vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah benar-benar berhasil, karena dengan berhasil dengan sendirinya economic recovery is coming ya. Dan itu bagus untuk ekonomi, dan ekonomi dengan pasar modal adalah korelasinya sangat erat sekali ya. Ekonomi naik, pasar modal naik. Fundamentalnya Ya, semakin kuat ya. fundamentalnya semakin kuat. Dan ingat bahwa pasar modal itu, terutama yang dinamakan indeks, apakah IISG, itu can be a leading indicator dari kemajuan ekonomi. Dia bergerak lebih dulu dari kemajuan ekonomi. Kalau indeksnya naik, wah ini ekonomi naik. Betul. Karena apa? Para pelaku itu biasanya sudah mempunyai intuisi bahwa ini akan baik. Dan investor pasti akan datang Ya, juga akan ya. ya. Baik. Pencapaian Eyang nih. Ya. Sudah sebagai direktur utama, kemudian kalau boleh dibilang the best trader gitu atau trader yang Not sukses. the best lah, not the best. Trader yang sukses. Ya. Masih ada nggak pencapaian yang belum tercapai? Saya susahnya keinginan saya itu tidak terlalu tinggi. Selalu mensyukuri apa yang sudah saya peroleh sekarang ini. Saya bisa survive di masa lansia, di masa sudah pensiun. I am now masuk usia yang 78.
tapi masih bisa diwawancara oleh Baik, sehat, kapten ya. sehat sekali. Bisa main golf sama Pak Dharma di kemarin, masih bisa jalan kaki, pukulan masih lebih jauh dari Pak Dharma di main golf ya. Dan saya juga kebetulan memiliki beberapa grup komunitas. Saya ketua umum komunitas golf ya, yang diri banyak kapten penerbang, di antaranya Kapten Ari Safari itu. Kapten Ari Safari, Jadi ada betul. kapten banyak. Saya juga punya WhatsApp group karena istri saya dokter, saya admin dari WhatsApp group 800 dokter. Wah, istimewa. Dan sering mengadakan webinar. Oke. Mereka yang masuk dalam komunitas apa yang dinamakan dengan Functional Medicine Indonesia, satu mazhab kedokteran di samping mazhab yang ada sekarang ini ya, mazhab konvensional, ada functional yang dua-duanya saling melengkapi gitu. Oke. Dan sampai sekarang ini saya sudah melaksanakan 8 webinar kelas dari functional medicine, and I run it by myself webinar ya. Dan pada Istimewa. suatu waktu istilahnya pesertanya kadang-kadang sampai 200-300 orang, dan lebih dari itu saya pernah juga mengadakan webinar dari pasar modal Indonesia, di mana salah satu keynote speakernya adalah salah satu menteri ya. Itu dihadiri oleh hampir 1.000 peserta Zoom webinar. Istimewa ya. Nah, Lengkap semua ya. lengkap, ya. Trader, kesehatan, bidang aviasi. Iya. Istimewa sekali. Sebelum kita tutup nih, yang kira-kira ada pesan nggak buat generasi kita, generasi muda kita ini? Ya. Pesannya sih sederhana aja ya, Cap. Saya selalu mengatakan bahwa belajar itu tidak pernah ada akhirnya. Baik. Learning is never ending process. Ya. Setiap kesempatan, setiap tantangan bisa diubah menjadi kesempatan. Ya, contohnya pandemi, justru sekarang ini di samping mendatangkan prahara bagi kita, tetapi opportunity demi opportunity adalah datang. Hanya saja ada yang bisa menangkapnya atau tidak. Nah, menangkapnya dengan apa? Dengan selalu tidak pernah berhenti belajar. Belajar itu tidak ada akhirnya. Bertambah Anda tahu, Anda bertambah merasakan bahwa Anda sebenarnya tidak tahu apa-apa. Karena Tuhan juga mengatakan bahwa ilmu itu tidak ada batasnya, cari terus. Jadi ubah justru tantangan ya, itu menjadi kesempatan dengan belajar, apalagi sekarang dengan saya susah dulu zaman saya muda, mungkin kapten belum lahir, mencari ilmu. Tetapi saya sekarang mah Fasilitas lebih gampang, itu, ya? dan Betul. sorry saja ada guru besar saya yang paling saya selalu belajar adalah Mbah Google Betul. sama YouTube. Iya, iya. Mbah Google sama YouTube itu dapat dikatakan, saya mau sakit apa kedokterannya, asal pertanyaannya benar dia jawab, betul nggak? Nah, jadi gunakan itu sebaik-baiknya. Dan Anda, bagi yang bisa memanfaatkan itu, you will be always ahead dibandingkan dengan yang lain-lain. Betul. Ya. Belajar dan juga mengikuti kemajuan Iya. teknologi. Iya, belajar, Sudah bukan mengikuti 4.0 lagi, teknologi. udah 5.0 nantinya. Iya, Ya. because everything now information is in your fingertips. Betul. As long as Anda punya HP, punya tab, ya, semuanya tinggal klik. Mau apa? Termasuk belajar trader tadi. Iya, nih, ya. belajar trader. Tidak usah ke Eyang Ratman. Asal bisa bahasa Inggris, buka Google, buka YouTube. Yang namanya guru-guru besar trader itu ada di YouTube semuanya. Yang bisa memanfaatkan itu yang akan unggul. Ya. Yang akan mendapat tadi peluang tadi ya. Peluang ya. tadi ya. Betul. Peluang selalu timbul di depan kita, tapi hanya bisa ditangkap oleh mereka-mereka yang bisa memanfaatkannya. Baik.
Istimewa kalau gitu. Ya karena memang kita tidak harus jangan sampai berhenti belajar ya. Iya, iya. Belajar kan juga bisa di banyak tempat, dari Iya. tempat seperti tempat Flybase ini, dari Iya, iya, tempat iya, Captain iya. Darmadi ya. Iya, iya. Kita berada sekarang saat ini di depan simulator centernya 737, Flybase iya, iya. 737. Betul. Captain kan ini Iya. berkompetensi ya. Betul, betul. Itu ya. Bahkan sekarang ada juga Airbus 320 Iya, Airbus 320, Flybase iya, ini ya. iya. Akhirnya harus kita akhiri ya. Terima obrolan kasih. kita. Saya sangat terima kasih sudah diundang juga di Flybase ini. Iya, iya, iya. Gitu. Semoga kita dapat berjumpa. Iya. Nanti saya juga mau belajar trader sama yang Saya terima kasih juga kepada Kapten Darmadi nih sudah menyiapkan tempat, mengizinkan, terutama kita juga kan ingin ini juga bisa dimanfaatkan Betul, baik betul. oleh Dan ini bisa dipakai ya, sebagai- baik oleh professional pilot maupun mereka-mereka yang ingin merasakan feel how to fly gitu. Iya. Dan Joy Flight ya. Joy di flight. pesawat jet Biasanya mungkin kita sebagai penumpang aja antara Jakarta dan Denpasar feel you as a pilot by having by trying the simulator. Betul. Ya, ya. Baik ya. Ya. Akhirnya kita harus akhiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, Kap. Ya. Akhirnya harus kita akhiri obrolan aviasi kita kali ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya. Terima kasih.